Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Difarila Sabila dengan NIM 20106112221 dari mata kuliah Legal Audit kelas B dengan dosen pengampu Bapak Handoyo Prasetyo. Sini saya ingin memaparkan rangkuman materi Legal Audit dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7. Yang pertama, saya ingin memberitahu apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah Legal Audit ini. Dalam mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana legal auditing suatu institusi yang diaudit, fungsi legal audit dalam pengawasan intern suatu institusi, tahapan-tahapan legal audit dan legal opinion, argumentasi hukum, implementasi asas hukum, struktur logis dalam penulisan, dan menulis legal audit dan legal opinion. Selanjutnya, saya akan memberikan definisi dari yang pertama, legal opinion. Legal opinion adalah pendapat hukum dari advokat atau paralegal atas suatu isu yang didasarkan pada laporan hasil pemeriksaan hukum. Legal opinion ini juga memuat identifikasi masalah, identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, pengaplikasian peraturan terhadap permasalahan hukum, analisis hukum, serta kesimpulannya. Yang kedua ada legal review. Legal review adalah ulasan terhadap isu-isu hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan serta perspektif lainnya. Yang ketiga ada legal advice, yaitu memberikan penilaian untuk situasi tertentu dengan merekomendasikan sebagai sarana untuk menyelesaikan suatu masalah hukum. Yang keempat ada legal drafting, yakni melakukan perancangan hukum baik perorangan dan atau badan hukum dalam bentuk MOU, perjanjian kerjasama, dan perjanjian kontrak dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta norma hukum secara universal. Yang kelima ada memorandum hukum. Memorandum hukum ini tidak jauh berbeda dengan legal opinion. Namun yang membedakan keduanya yaitu legal opinion hanya dapat dibuat oleh advokat, sedangkan memorandum hukum dapat dibuat oleh mahasiswa hukum. Yang keenam ada legal audit, yakni pemeriksaan permasalahan-masalahan hukum yang berkaitan dengan suatu perusahaan. Dan yang terakhir legal due diligence, yaitu pemeriksaan hukum atas suatu dokumen perusahaan untuk menilai kepatuhan perusahaan tersebut dari segi hukum dengan tujuan memperoleh informasi kondisi objek transaksi. Selanjutnya, saya ingin membahas mengenai legal opinion secara lebih rinci. Legal opinion dalam bahasa Latin disebut dengan ius opinio. Ius artinya hukum, opinio artinya pandangan atau pendapat. Ius opini yaitu pandangan atau pendapat hukum yang dikaji baik secara parsial, imparsial, gradual maupun krusial, khusus menyangkut ketumpangtindihan pelaksanaan peraturan hukum. Legal opinion adalah istilah yang dikenal dalam sistem hukum common law, sedangkan dalam sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan istilah legal critics yang dipelopori oleh aliran kritikus hukum. Selanjutnya, legal opinion juga biasanya berisikan latar belakang permasalahan atau duduk perkara terjadinya permasalahan, dasar hukum yang berisikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan, pendapat hukum yang berisikan analisis terhadap permasalahan dikaitkan dengan dasar hukum, dan kesimpulan yang berisikan inti dari pendapat hukum dan saran yang diberikan kepada klien. Adapun prinsip dari legal opinion adalah mendasar pada hukum positif, disusun secara sistematis, tidak memberikan jaminan suatu keadaan, tidak mengikat advokat dan klien, jujur dan lengkap. Selanjutnya fungsi dari legal opinion yaitu yang pertama ada legal reasoning, yakni sebagai sanggahan yang timbul akibat pertikaian hukum. Yang kedua ada legal entity, sebagai kesinambungan aturan hukum secara hierarki dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Yang ketiga ada legal solution, sebagai jalan keluar dengan mengambil keputusan hukum yang berdampak bagi masyarakat. Tujuan dan manfaat legal opinion. Tujuannya adalah untuk menjabarkan kontekstual hukum baik implisit atau eksplisit jika terjadi kontradiksi hukum. Manfaatnya yakni manfaat proporsional fungsional berupa memberikan masukan dan bagi para regulator agar dalam mengimplementasikan aturan hukum serta manfaat substansial berupa penyelesaian konflik kepentingan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.